Bos, lo Islam dari lahir apa udah gede Islam? Islamnya ya dari lahir lah. Bos, dulu tahu gak kalau misalkan minjem duit di bank tuh riba? Tahu. Kenapa masih dipraktekin juga? Terpaksa Pak Haji. Oh jangan. Nanti Karena- kalau riba tuh, kalau ibu nanti meraktekin riba, ya. itu seperti berjinah sama bapak kandung. Kalau bapak berjinah sama ibu kandung. Begitu juga utang. Utang kalau nggak bisa lunas, seperti itu juga. Seperti berzina juga. Tuh hukumannya begitu. Dan orang yang punya hutang kalau nggak bisa bayar, dia tidak akan mencium baunya surga. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Dan tapi ini karena udah populer seluruh dunia, seluruh Indonesia, jadi semuanya udah begitu. Tapi nggak apa-apa, maunya kita kan. Nah karena kita sekarang udah tahu, paksa bos kalau bisa lunas. Gimana caranya Pak Haji? 10 jangan dilanggar. Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Tuh yang tadi di kertas tuh sifat 18 nggak boleh ada. Kalau ini nggak dikerjain, utang nggak bakal lunas. Cuman ini aja, iya ini aja. Tapi saya nggak bisa Pak Haji semuanya. Yang mana yang bisa? Tapi harus mulainya dari jam 00. Jadi namanya nyolong waktu, nyolong star. Bisa gak Pak Haji baca Quran habis maghrib? Nggak boleh. Boleh gak Pak Haji baca Quran habis sholat subuh? Nggak boleh. Harus jam 00. Kalau enggak, hutangnya nggak bakal lunas. Kalau nggak lunas, nggak nyium baunya surga. Nah Bapak cari modal dulu. Nah caranya gimana Pak cari modal? Yang tadi saja yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Kelas 9 lembar. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat taubat, sholat ba'diyah. Itu tadi yang sifat 18 nggak boleh ada. Itu doang. Iya. Sulit. Enggak lah. Kan bonus pasti cair. Atau saya kasih tunai Bapak 10 miliar buat modal Bapak bikin dapur gizi gratis 10 miliar. Cukup gak? Gak cukup. Ya udah saya kasih 20 miliar. Gak cukup. Ya udah gua kasih 30 miliar. Yang penting kerjain dulu tuh ilmunya dulu. Ilmunya Allah itu. Bangun jam 00 maksa. Harus maksa Pak. Kalau nggak maksa nggak bisa. Kayak anak SD. Diajarin kita bentak-bentak anak kita. Tapi kan pinter sekarang. Orang tua kita, coba Bapak lihat. Orang tua Bapak, orang tua saya ya. Nenek saya. Zaman dulu prihatin Pak. Kalau malam tuh baca Quran dia. Baca Quran. Anaknya semua jadi orang. Nggak ada yang nggak. Tapi anak sekarang. Punya anak 1. Cucu lah. Punya anak 1. Atau 2 lah. Nggak ada yang jadi orang Pak. Bergajulan. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah baca Quran. Ibunya malah olahraga padel. Olahraga padel. Boleh dia sekolahnya di sekolah Islam. Tapi padel. Baca Quran. Nggak sempet. Walaupun sering ngaji kajian nggak ada yang baca Quran. Jam 00 tidur. Tapi zaman dulu, zaman nenek kita, kakek kita. Itu dia maksa baca Quran. 2, dia sedekah. Zaman nenek saya. Karena seorang Jawa. Ada yang namanya beras jimpitan. Jadi kalau habis asar kita gerak beras segenggam. Nanti diambil sama petugasnya. Kalau di Jawa Barat namanya beras perelek. Nah kalau sekarang ada namanya di KDM Jawa Barat sedekah 1000. Kalau zaman kita udah nggak ada bos. Makanya kita banyak aja musibah. Di mana-mana orang kelilit utang. Mau pinjol, mau judol, judi online, mau bank apa ya? Bank harian. Kalau zaman dulu nggak ada. Kenapa? Karena udah dijagain sama beras itu. Beras sedekah. Namanya beras parelek kalau yang bahasa Sunda. Kalau orang Jawa namanya beras jimpitan. Kalau sekarang baru digerakin nama Pak KDM karena dia baru jadi gubernur. Sedekah 1000. Nah kita paksa tuh Pak sedekah subuh. Supaya ibu nanti utangnya lunas. Tapi saya nggak setuju. Kalau bangun jam 00. Senyum,
Mandi. Tahajud. Baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat tobat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada, nggak boleh bolong. Jadi semuanya wajib tuh Pak. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sholat tobat wajib. 18 wajib. Pak Haji kenapa sih diwajibin? Karena kita lagi punya hajat. Kalau nggak hajat mah ngapain wajib? Kayak ba'diyah qobliyah nggak wajib. Tapi kalau kita lagi punya hajat wajib. Bedanya apa Pak Haji kalau orang sholat ba'diyah qobliyah sama nggak sholat ba'diyah qobliyah? Beda. Orang yang sholat ba'diyah qobliyah motornya pasti tunai. Mobilnya pasti tunai. Rumahnya pasti tunai. Kalau kita punya pasangan hidup pasti tunai. Tapi kalau kita ba'diyah qobliyah nggak dikerjain, motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Ini yang repot nih, pasangan hidup cicilan. Kok pasangan hidup cicilan? Pasangan hidup cicilan tuh pada saat kita pulang diinterogasi sama pasangan hidup. Kalau ibu pulang ditanya sama bapak, dari mana, tadi ketemu siapa, tadi gimana. Kalau bapak pulang ditanya sama ibu, tadi dari mana Pak, tadi sama siapa Pak, tadi gimana. Nah itu namanya pasangan hidup cicilan. Pengen tahu, kepo, pasangan hidup kepo. Nah jangan. Jadi gimana dong Pak Haji? Ya tadi sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Coba ibu lihat deh. Hampir semua masyarakat di Indonesia sholat ba'diyah qobliyahnya pada bolong. Kebanyakan wajibnya aja. Dan ibu bisa lihat. Hampir masyarakat Indonesia rumahnya semuanya nyicil. Yang nggak nyicil pun jadi nyicil. Sertifikat lah disekolahin. Kedua, rumahnya kecil-kecil. Tipe 21, tipe 36, tipe 45, tipe 50. Kecil-kecil. Nih yang repot lagi nih. Tembok sama tembok tetangga dempet. Emang ada rumah tembok sama tembok dempet? Ya nggak ada lah. Namanya rumah ya jauh-jauhan dong. Karena kecilnya. Karena dia sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah dikerjain. Nggak boleh. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Ibarat burung tuh sayap. Nah karena Bapak udah tahu ilmunya saya, ilmu RDAY. Coba Pak praktekin. Jadi nggak usah anak. Nggak usah. Saya juga gitu. Saya aja anak ntar aja biarin. Terima beres lah dia. Nanti kalau dia tanya kok Papa begini-begini. Karena Papa meraktekin ilmu ini. Akhirnya anak ngikut. Daripada disuruh. Kamu mesti bangun jam 00. Enak-enaknya waktunya tidur. Kata dia gitu. Oh ya udah kita aja deh. Jadi paksain Bu bangun jam 00. Jadi orang dulu. Neneknya ibu, nenek bapak. Atau nenek saya. Atau neneknya. Itu bangun sebelum azan subuh. Bangun sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan dia udah bangun, udah mandi, udah keramas, udah seritan, hordeng udah dibuka. Kalau sekarang bangunnya siang jam 5, jam 6. Ama ada kayak bangun jam 5? Nggak ada. Zaman dulu tahajud tuh wajib Pak. Kalau sekarang enggak. Kalau lagi punya masalah aja tahajud. Kalau nggak punya masalah ya nggak tahajud. Gitu. Saran saya Pak mendingan Bapak bikin usaha yang jangan program pemerintah. Jadi yang langgeng aja. Nanti Bapak udah bangun, udah mahal-mahal. Nanti kalau ganti pemerintahan, ganti kebijaksanaan. Bapak ingat gak zamannya Presiden Soeharto dulu ada Petrus. Tahu gak Petrus? Penembak misterius. Siapa tuh yang ditembak misterius? Orang yang bertato. Sekarang malah tato tren. Perempuan cantik ditato teteknya, dadanya, di punggungnya. Ya betul. Ganti pemerintahan, ganti Pak. Dulu zamannya Sudomo. Ada Kamtib ya.
Sekarang ada gak? Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi maksud saya itu kan program pemerintah. Apa nanti ada? Kalau nggak ada nanti Bapak udah investasi mahal-mahal gimana? Udahlah, yang langgeng aja. Apa tuh? Kos-kosan. Bikin di kampus, kos-kosan di dekat perkantoran. Saya kan nggak punya uang Pak Haji. Lah itu tadi praktekin ilmunya RDA itu kan cair 10 miliar. Nah nanti Bapak bikin kos-kosan di kantor, segitiga emas, Kuningan atau di mana, di Sunter yang ada pabrik Honda, atau di mana Sumur Batu. Saya setuju tuh, mau pemerintahan apapun pasti laku. Ngerinya. Tapi itu semua keputusan ada sama Bapak. Saran saya bikin kos-kosan, kampus di IPB bikin kos-kosan, kan itu langgeng Pak. Mau pemerintahan siapapun kan kampus tetap berdiri kan. Nah kalau program pemerintah itu ngerinya kalau pemerintah baru lagi nanti dirubah. Contohnya apa? Zaman dulu kita kecil itu namanya Departemen Tenaga Kerja. Sekarang nggak ada departemen, adanya kementerian. Ya betul. Dulu adanya Departemen Sosial, ada lagi presiden siapa, departemennya dibubarin, nggak ada ya. Dulu kan ada Departemen Sosial, nggak ada terus bubar. Sekarang ada lagi ya. Ya. Dulu ada Menteri Penerangan. Sekarang nggak ada, namanya nggak tahu tuh namanya menteri apaan, gue juga nggak tahu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi maunya saya Pak, Bu, gimana caranya bikin usaha yang langgeng. Itu saran saya. Kos-kosan, langgeng, ruko. Langgeng, gue setuju itu. Daripada bikin itu, Bapak udah nyetok rantang, udah nyetok itu. Nanti siapa yang mau makan? Sayang. Dikiloin murah, belinya mahal. Ya kan? Udah gitu Bapak kalau nggak tahu, salah investasi, salah beli, ketipu. Harusnya yang tipenya nomornya berapa, misalkan 303, kita nggak tahu. Belinya misalkan 203. Pas dimakan, nanti karatan atau gimana. Aduh susah deh, ribet ya bos. Udah mendingan, karena usia Bapak udah usia kayak kita. Usia kita udah 55. Bapak berapa usianya? Saya 58. Tuh udah 58. Udah aja yang enjoy aja bos. Bisa? Pokoknya gini Pak. Orang yang datang ke kita, ngerengek ngajakin kita join, pasti kita mau dijorokin ke dalam jurang utang. Betul. Saya ngerasain. Jadi kalau ada tamu datang, temen, nggak ada temen. Nah itu temen deket banget Pak. Orang yang nusuk kita tuh orang deket. Misalkan gue deket sama dia nih, dia yang nusuk gue pasti, nggak mungkin orang jauh. Kan yang kenal dia, ya dia yang nusuk gue. Kalau dia nggak mungkin, kan jauh. Iya. Udah jangan, bos. Kalau pengen selesai, ya lo selesain dulu sama Allahnya. Iya. Selama ini kan kita ibadahnya nggak deket sama Allah. Nah lo tinggal nyelesain yang tadi gue ajarin Bapak tadi. Bangun jam 00, paksain senyum, paksain tahajud, paksain baca Quran, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, paksain. Sedekah subuh, paksain. Semua dipaksain yang 10. Bohong bos, enggak. Terutama yang sifat 18. Lama gak Pak Haji? 9 hari bos, paling lama 9 hari paling lama. Jadi sekarang hari apa? Sabtu pagi. 9 hari. 12 kan jam 00. Hmm? Jam 00 banget. Lewat sedikit nggak? Nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang bangun kan 1:30 gitu ya. Nah, saya kan mempraktekkan Pak Haji. Saya sholat malam, mandi kayak gitu. Ya walaupun saya tidak selengkap 10 itulah. Mungkin istri saya yang lengkap gitu ya. Kalau saya mungkin agak belang betonnya, tapi Nggak apa-apa, istri aja yang praktekin, bos nggak usah. Nanti kan cair nih istri. Udah buat cair 10 miliar, udah buat ngerjain, buat bayar itu semua. Kan dengan lu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong.
Sholat taubat jangan bolong sifat 18 gak boleh dilanggar. Terus lo kemarin kan maksain sedekah 10 juta. Iya. Kan alhamdulillah ada jalannya. Betul, Pak Haji. Ya Ada kan? kebukaan. Tapi kalau lo nggak maksain sedekah 10 juta di sini kita ngobrol berlama-lama juga nggak ada jalannya kan? Iya. Gitu. Karena lo sedekah 10 juta ada jalannya gitu. Iya. Bisa juga itu dari Allah. Iya. Bisa juga itu figuran. Figuran. Maksudnya gimana, Pak Haji? Figuran tuh bukan peran utama. Gue maunya yang peran utama. Oh, tapi jalan lagi ya, Pak. Ya, itu figuran. Gua nggak mau figuran. Kok tahu figuran? Kan banyak orang yang pada nggarap di sono juga nggak pada jalan. Kalau jalan nggak mungkin Iya. Pemdanya manggil gue dari dulu aja. Iya. Tapi kan dari dulu kan banyak orang yang pada tewang. Iya. Sekarang kok kita? Iya. Berarti kita bentar lagi tewang yang keberapa nih? Gitu. sebenarnya Soalnya banyak. gini bos, gue lihat. Lu baru ditawarin gitu aja udah bahagia. Iya, senang, Pak Haji, Jangan. Ibarat orang main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas. Belum jatuh ke bawah. Lo udah masuk ke daerah lawan kata hakim garis. Kalau hobi main bola pasti tahu. Prit. Iya, Pak. Offside. Kok offside? Orang bolanya masih di atas. Iya. Orang juga belum kita kerjain. Duitnya juga belum tahu ada apa enggaknya. Hasil juga belum tahu. Betul. Tapi lo udah di sini. Ini kali ya jalannya ya bisa buat lunasin utang. Ini kali jalannya untuk nebus aset. Ini kali jalannya. Nah itu nggak Oh, nggak boleh. boleh ya? Lo udah berpikir ke situ. Nggak boleh ya? Lo terangin dah. Gue mau main HP.